kita bagi kelompok kecil Bu ya. Untuk Ibu Salmawati dengan 3 anggotanya, Ibu Ismawati dengan 3 anggotanya di bagian tengah, dan Ibu Susi di bagian sebelah kanan saya 3 orang. Oke, ibu-ibu sudah saya bagi dalam 3 kelompok kecil ya. Nah, saya minta ibu mengajak anggotanya untuk menyampaikan atau mengutarakan hal-hal apa atau 2 hal yang paling membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, dan 2 hal yang menyulitkan sebagai orang tua. Ya, coba ajak anggotanya untuk menyampaikan itu, Ibu. Oke, ya, Ibu Salmawati coba utarakan apa saja yang Ibu rasakan ketika hal yang paling membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Oke. Ya, Ibu Ismawati, hal apa yang membahagiakan sebagai orang tua? Iya. Nah, untuk Ibu Susi, hal yang menyulitkan sebagai orang tua. Oke. Ya, terima kasih Ibu ya sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, Ibu Salmawati tadi menyampaikan hal apa yang membahagiakan ia sebagai orang tua. Dia tadi bilang hal yang membahagiakan ketika ia menjadi orang tua adalah ketika ia mendapatkan putra. Iya, ya mungkin Ibu Salmawati agak lebih susah ya untuk mendapatkan seorang putra, dan setelah beberapa tahun akhirnya Ibu Salmawati mendapatkan seorang putra, dan itu dianggapnya hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kalau Ibu Ismawati tadi, hal yang membahagiakan sebagai orang tua adalah ketika anaknya bisa sembuh dari sakit Bu ya. Oh iya, ketika anaknya sembuh, sehat kembali dari sakit. Dan untuk Ibu Susi tadi beda Bu ya, hal yang menyulitkan sebagai orang tua apa tadi Bu? Oh iya, ketika anak disuruh melaksanakan sholat. Iya, ketika disuruh melaksanakan sholat anaknya agak susah ya Bu ya. Kemudian kalau disuruh mandi susah juga. Oke, iya. Jadi ibu-ibu tadi sudah menyampaikan hal yang membahagiakan sebagai orang tua dan hal yang menyulitkan sebagai orang tua. Ya, terima kasih Bu ya. Nah, ibu-ibu sudah menyampaikan, sudah mengetahui ya hal-hal apa yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Nah, dengan kita mengingat hal yang membahagiakan itu mempunyai manfaat Bu. Iya, apa ya manfaatnya? Manfaat kita mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua adalah kita bisa menumbuhkan atau memperkuat rasa kasih sayang kita kepada anak, atau menumbuh dan memperkuat rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Ya, dengan kita selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan, itu bisa memupuk rasa kasih sayang kita selalu kuat kepada anak. Jadi apabila nanti suatu saat anak melakukan kesalahan, dengan sendirinya kita bisa memedam rasa kekesalan atau amarah kepada anak. Ya, contohnya kalau pada saat kita ya ibu-ibu ya mungkin sedang membersihkan rumah, kita sudah capek-capek mengepel, kita sudah capek-capek sapu rumah, tahu-tahu ada anak dari luar kakinya kotor masuk ke rumah. Kita kan mungkin dalam sekejap ingin spontan memarahi anak, tapi dengan kita mengingat aku agak susah loh mendapatkan putra, sekarang udah ada putra, kenapa harus aku marah gara-gara hal yang sepele, karena anak tidak menjaga kebersihan, sudah capek-capek kakinya kotor langsung masuk ke rumah. Oke, yang Ibu Ismawati tadi contohnya mungkin anaknya kan menumpahkan air ke lantai. Nah, mungkin dengan mengingat aduh kalau anak saya sakit terus menerus saya akan ikut menderita, tapi sekarang anak saya sudah sehat, gara-gara menumpahkan air sedikit ke lantai kenapa saya harus marah. Begitu Bu ya. Oke, dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua, itu akan menambah atau memperkuat rasa kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak. Oke, nah ini hal-hal yang membahagiakan ini saya minta
ibu-ibu di rumah kita sama-sama mempraktekannya. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah rasa kasih sayang kita kepada anak. Dengan kita selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan, itu akan memperkuat rasa kasih sayang. Nah, di sini kan ada tips menjadi orang tua yang hebat, Ibu ya. Iya, di sini mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua, kita akan bisa menjadi orang tua yang hebat. Karena apa? Kita bisa mengolah emosional kita yang mungkin tadinya mau marah kepada anak. Dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan, itu bisa meminimalisir atau menghilangkan rasa kekesalan kita kepada anak. Yang pertama, mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Oke, saya lihat ibu-ibu di sini sudah pada ngantuk, Bu ya. Oke, karena saya lihat sudah suntuk, kayaknya udah ngantuk. Saya punya permainan, Bu ya. Permainannya permainan bermain terbalik. Iya, kita berdiri semua ibu-ibu ya. Oke. Iya, coba nanti ibu ikuti saya, Bu ya. Apa yang saya instruksikan, ibu ikuti ya, Bu ya. Oke, kita mulai, Bu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, terima kasih, Bu ya. Oke, nah ibu-ibu, coba apa yang ibu rasakan ketika kita bermain terbalik tadi? Iya, yang kita rasakan ada sesuatu yang janggal, ibu-ibu ya. Iya, apa ya, Bu ya yang janggal? Iya, apa saya ucapkan dengan apa yang saya lakukan tidak sama. Oke, kenapa ya, Bu ya tidak sama? Nah, hal tersebut berarti kita tidak sejalan, Bu ya. Nah, itu bisa kita lihat, Bu ya. Nah, sebagai orang tua, tips menjadi orang tua harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, kita contohkan tadi. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang hebat, kita harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Kalau tadi saya bilang kepala, saya tunjukkan lutut, itu sejalan atau tidak, Ibu, antara perkataan dengan perbuatan? Iya, tidak sejalan. Tadi saya bilang lutut tapi saya bilang pundak, itu sejalan atau tidak? Iya, itu tidak sejalan. Nah, itu bisa kita sampaikan ke sini, Bu ya. Kalau kita menjadi orang tua, kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Karena anak-anak itu lebih mudah meniru dengan cara melihat daripada meniru dengan cara mendengar. Ya, dia lebih gampang untuk mencontoh atau meniru perbuatan kita dengan cara melihat daripada meniru atau mencontoh perbuatan kita dengan cara mendengar. Ya, itu tadi, Bu ya, dua hal menjadi orang tua yang hebat. Nanti ini kita sama-sama praktekkan di rumah, Ibu ya. Untuk apa gunanya? Untuk menjadi orang tua yang hebat. Apa tadi? Ada dua hal, Bu ya. Yang pertama, mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua, harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Oke, untuk sesi selanjutnya nanti kita lanjutkan, Ibu ya. Ya, oke.